Baik, selamat malam ya kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam Bapak dan Ibu. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Baik Bapak Ibu, para pendidik yang luar biasa, kenapa kami sebut dengan luar biasa? Karena malam hari ini berkenan untuk meluangkan waktunya ya, untuk bisa bergabung dalam webinar tentang kuisis ya, tentang kuisis untuk pembelajaran hybrid. Nah, Bapak Ibu, kenapa kita mengangkat tema tentang pembelajaran hybrid ya? Karena ini sudah masuk ke era teknologi di mana akibat dari adanya pandemi yang menyebabkan kita akhirnya melakukan pembelajaran secara jarak jauh atau disebut dengan PJJ, dan kemarin sudah mulai PTM, dan sekarang karena si omnya sudah menanjak lagi, akhirnya kita harus PJJ lagi beberapa tempat ya. Jadi kita memang sedang viral atau sedang ramai untuk dibahas tentang pembelajaran hybrid, yaitu pembelajaran dengan menggabungkan teknologi dengan pembelajaran di kelas ya Bapak Ibu. Nah, nanti kita akan memanfaatkan kuisis, di mana ini sudah hadir bersama kita dua narasumber hebat ya. Ada Bu Haris Dayani ya, saya biasanya panggil kakak, Kak Haris dari Sumatera Utara. Kak Haris Dayani ini adalah guru bahasa Inggris ya Kak Haris ya. Iya. Dari SMP Negeri 2 Binjai, Sumatera Utara ya. Beliau juga Duta Rumah Belajar tahun 2021, seangkatan juga dengan saya. Dan calon trainer kuisis juga ya ini ya. Oke. Baik, selanjutnya ada Pak Epi Suhaibi. Ya, beliau adalah Duta Rumah Belajar dari Banten. Beliau adalah guru PPKN dari SMP Negeri 19 Tangerang Selatan dari Tangerang ya. Oke. Dan saya sendiri adalah Anita Sukarini dari SMA Bina Widya Solo, Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, yang malam hari ini akan bertugas sebagai moderator untuk mendampingi Bapak Ibu semuanya dan juga narasumber untuk saling berbagi tentang pemanfaatan kuisis. Oke Bapak Ibu, sebelum kita beralih ke materi utama kita tentang kuisis ya, nanti ada dua narasumber kita yang akan menyampaikan tentang kuisis, yaitu Kak Haris dan Kang Epsu. Biasanya saya manggilnya Kang Epsu ya di sini ya, karena sudah akrab ya. Saya akan jelaskan sedikit tentang rumah belajar ya Bapak Ibu ya. Jadi ini tadi ada titipan juga untuk menyampaikan tentang rumah belajar. Mungkin saya bisa share screen terlebih dahulu sebentar saja Bapak Ibu ya, mungkin 5 menit ya. Jangan main game lagi. Oke, nah Bapak Ibu mungkin sudah sering sekali ya mendengar tentang rumah belajar. Mungkin Kak Haris dan Kang Epsu bisa bantu untuk mematikan mikrofon peserta yang menyala dengan tidak sengaja ya, supaya tidak mengganggu jalannya nanti pembicara. Oke Bapak Ibu, sedikit saja tentang rumah belajar. Jadi rumah belajar ini adalah merupakan portal pendidikan. Kenapa disebut portal? Karena di dalamnya ada banyak sekali materi-materi atau fitur-fitur dengan karakteristik masing-masing yang bisa Bapak Ibu akses untuk pembelajaran. Nah, khususnya untuk pembelajaran bisa tatap muka bisa, jarak jauh juga bisa, hybrid juga bisa Bapak Ibu ya. Ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh Bapak Ibu. Nah, apa saja sih yang ada di dalam portal rumah belajar ini? Nah, alamatnya ini Bapak Ibu ya. Belajar.kemdikbud.go.id ya. Bagi Bapak Ibu yang sudah sering memanfaatkan, mungkin bisa mengeksplor lebih dalam lagi, memanfaatkan dalam pembelajaran, karena ini gratis dan buatan pemerintah ya Bapak Ibu ya, buatan kita sendiri, buatan dari guru-guru juga ya, ini konten kreatornya juga Bapak Ibu guru juga. Nah, dan yang masih free begitu. Oke, di sini ada banyak sekali yang bisa Bapak Ibu akses, ada sumber utama, kemudian sumber pendukung dan sumber lainnya ya Bapak Ibu ya. Sumber utama ada 4, yaitu sumber belajar. Di sini Bapak Ibu bisa mengakses video pembelajaran, media pembelajaran interaktif, kemudian ada audio juga. Jadi banyak sekali sumber belajar yang bisa Bapak Ibu manfaatkan, ambil ya. Dan ini mulai dari jenjang PAUD Bapak Ibu ya, jenjang PAUD sampai dengan
jenjang SMA, SMK begitu. Kemudian ada kelas Maya, ini adalah sebagai learning management system-nya. Lalu ada bank soal yang berisi soal-soal dan laboratorium Maya untuk praktik secara simulasi ya Bapak Ibu ya. Karena dulu ketika PJJ tidak mungkin kita melaksanakan praktikum secara nyata di lapangan atau di lab sehingga bisa digantikan dengan lab Maya, tapi ya nanti bentuknya seperti simulasi Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau kita klik lihat selengkapnya, ini masih banyak fitur lain Bapak Ibu ya. Ada peta budaya, ada BSE, jelajah angkasa. Nah, fitur terbaru ini adalah EduGame ya. EduGame ini baru dirilis tahun 2020 dan augmented reality baru dirilis 2021 kemarin. Jadi ini benar-benar fitur yang masih baru dan happening juga sangat disukai oleh anak-anak muda ya Bapak Ibu ya, EduGame dan augmented reality ini. Jadi rumah belajar juga ikut perkembangan teknologi dan juga ikut menyesuaikan diri dengan karakter dari generasi anak muda kita yang mulai melebur bersama teknologi begitu. Lalu ada banyak lagi Bapak Ibu ya, selain itu juga berafiliasi dengan Google ya, akun belajar itu juga salah satu rekanan dari rumah belajar karena sama developernya yaitu dari Pusdatin Kemendikbudristek. Kemudian ada Radio Edukasi, M-Edukasi, kemudian TV Edukasi, Suara Edukasi, ini juga berafiliasi dengan beberapa lembaga di bawah Kemendikbudristek, ya, ada BPATK, ada P4TK, LP2KS, ada Dirjen GTK juga, dan lain sebagainya Bapak Ibu ya. Nah, silakan Bapak Ibu bisa nanti untuk mengeksplor tentang pemanfaatan rumah belajar, ini free dan tidak ada istilahnya untuk iklan sama sekali Bapak Ibu, karena ini adalah untuk guru, dibuat oleh guru dan pokoknya persembahan untuk guru, Bapak Ibu guru semuanya lah, intinya seperti itu. Oke, sepertinya saya sudah terlalu banyak bicara yang menyita waktu. Semoga nanti waktunya cukup untuk Kak Haris dan Kang Epsu. Oke, untuk materi selanjutnya kita sudah masuk ke materi kuisis ya Bapak Ibu ya. Oh ya, saya sampaikan dulu nanti akan ada presensi ya Bapak Ibu ya, presensi di pertengahan, mungkin setelah Kak Haris atau setelah Kang Epsu nanti akan kami share, dan silakan Bapak Ibu mengisi data sebenar-benarnya ya. Mohon jangan sampai typo ya, terutama nama dan gelarnya, nanti mohon ditulis yang sebenar-benarnya supaya nanti sertifikat yang diterbitkan itu sudah sesuai ya, tidak perlu revisi-revisi lagi begitu. Nah, oke, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Haris Dayani ya, tentang pengenalan kuisis dan fitur, cara membuat kuis dan penjelasan nilai hasil kuis. Silahkan Kak Haris, waktunya boleh dimanfaatkan sepenuhnya. Silahkan. Baik, terima kasih Dek Nita. Apakah suara saya kedengaran? Terdengar jelas sekali, Kak. Oke, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu guru semua, rekan-rekan yang telah hadir di webinar kami hari ini tentang pemanfaatan kuisis dalam hybrid learning. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh Ibu Anita apa itu hybrid learning. Hybrid learning merupakan pembelajaran yang menggabungkan dua cara, yaitu secara daring maupun secara langsung. Jadi selain rumah belajar, kuisis juga hadir sebagai salah satu aplikasi yang membantu para guru dan siswa untuk ketercapaian pembelajaran, terkhususnya inovasi pembelajaran. Tanpa membuang waktu lagi, mari kita akses saja ya prakteknya bagaimana pemanfaatan kuisis itu. Nah, saya izin share screen. Oke. Di sini, sebelum kita masuk bagaimana tentang kuisis, link yang untuk mengakses kuisis itu kita bisa buat di kuisis.com.
Jadi Bapak Ibu bisa mengaksesnya bisa melalui aplikasi download dari Play Store maupun dari browser Google Chrome atau Mozilla Firefox maupun Opera Mini. Silakan diketik ya Bapak Ibu guru quizzes.com, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, apakah sudah Bapak Ibu guru? Sudah. Bapak Ibu. Oke. Sudah, berarti sudah bisa kita lanjut ya. Nanti Siap. jadi mohon sambil direspon biar saya nggak merasa kok sendiri, kok di ruang hampa. Oke. Siap, Ibu Kris. Siap, Ibu. Oke, baiklah. Nah, di sini ada beberapa tampilan yang bisa dilihat. Saya pakai bahasa Inggris di sini ya kan. For work, for teacher, school, and district. Jadi untuk pekerjaan bagi guru, sekolah, dan lembaga lainnya. Jadi di sini ada masukkan kode, ada sign up. Jika sudah punya akunnya, enter kode di sini artinya masukkan kode. Biasanya ini langsung kepada siswa yang ingin memakai kuis yang telah kita share. Jadi kita share kodenya. Jadi sebelum ke sini kita akan mengklik get started ini. Get started artinya memulai. Adi memulai untuk memulai akunnya, silakan diklik get started. Nah, akan ada tampilan seperti ini. Selamat datang di Quizzes. Jadi lanjutkan dengan Google. Jadi siapkan emailnya ya Bapak Ibu sekalian. Siapkan emailnya, siapkan passwordnya jika belum terkoneksi langsung dengan akun Google-nya. Jika sudah, tinggal gampang. Lihat ya, saya klik. Nah, di sini saya menggunakan akun belajar.id. Jadi setelah Bapak Ibu guru masuk ke sini, kalau dia masih akun baru, dia akan ada tampilan. Nah, ini karena saya sudah login ya. Nanti ada tampilan dia sekolah, pekerjaan. Jadi Bapak Ibu guru bisa memilihnya sebagai sekolah ataupun guru. Ada enggak yang tampilannya sekolah? Saya coba dulu ya dengan akun. Bagaimana Bapak Ibu guru, semuanya sudah ada tampilannya seperti ini? Sudah login? Sudah. Sudah, Bu. Sudah. Oke, kalau sudah. Nah, di sini ada beberapa fitur. Buat, cari, kuisku, hasil, kelas, pengaturan, meme, koleksi, profil. Nah, dicari ini artinya kita mencari kuis yang sesuai dengan topik pembelajaran kita. Contohnya, pembelajaran apa? Misalnya kalau saya present, karena saya guru bahasa Inggris, saya carilah present continuous. Nah, di sini akan tersedia beberapa kuis yang telah izin Bapak Ibu, tolong di-mute-kan dulu. Telah tersedia beberapa kuis yang dibuat oleh guru-guru yang lain ya. Jadi untuk untuk men-share-nya nanti akan saya saya bagi ke Bapak Ibu guru. Namun inilah gunanya fitur cari, fitur kuisku artinya beberapa draft kuis yang telah kita masukkan menjadi folder kita. Kalau ini ada semua konten saya, artinya penggabungan antara kuis yang saya cari milik guru yang lain ataupun kuis yang saya buat. Nah, kalau ini dibuat olehku berarti yang sudah saya buat ada 3 jenis. Yang sebelum digunakan juga ada ini. Disukai oleh saya, berarti kalau kita mencari tadi fitur kuis yang orang lain, lalu kita sukai, maka akan masuk kemari. Dibagikan dengan saya, ini, atau draft. Yang belum selesai kita buat. Hasil di sini
artinya laporan dari seluruh siswa yang telah kita bagikan kuis itu kepada mereka. Ada kelas, kelas artinya kita membuka kelas khusus di dalam kuisis ini untuk presentasinya. Pengaturan, nah di sini untuk pengaturan akun, bahasa, jika Bapak Ibu guru senang bahasa Inggris, silahkan pakai bahasa Inggris. Jika mau pakai bahasa Indonesia, silahkan pilih bahasa Indonesia. Itulah gunanya pengaturan. Meme ini kita pakai untuk apa? Jika ada siswa yang sudah memberikan jawaban dengan meme misalnya good luck, kamu bagus, nah kita pilihlah ekspresinya yang tepat memenya. Dan selanjutnya profil, koleksi. Kalau koleksi di sini, koleksi artinya yang sudah kita favoritkan. Oke, baiklah. Tanpa membuang waktu, saya akan sharing mengenai cara men-share kuis dulu ya Bapak Ibu guru. Jadi kita tidak fokus kepada membuat kuis. Bagaimana kita menggunakan kuis orang lain untuk kita share kepada siswa kita. Jadi sama seperti tadi, kita kliklah topiknya apa. Saya ambil saja. Tadi masih sama ya, present tense sajalah, present tense, klik. Nah, jangan lupa ya Bapak Ibu guru, pastikan, di sini ada tampilannya, akan banyak sajiannya, materi-materi yang sesuai dengan yang kita inginkan, tapi cek kelasnya. Jangan Bapak ambil untuk siswa kita yang khusus kelas apa, 10, 11, 12. Jadi di sini nanti perhatikan kelasnya ya. Kelas. Kalau saya kan mengajar di tingkatan SMP, maka cocoklah misalnya untuk kelas 7 maupun kelas 8. Saya kliklah di sini. Nah, di sini ada fitur mulai kuis langsung, berikan pekerjaan rumah. Jadi kebutuhan Bapak Ibu guru itu memakai kuisis itu untuk apa? Kan untuk inovasi pembelajaran supaya siswanya tidak secara tatap muka langsung kepada siswanya atau diberikan sebagai pekerjaan rumah. Di sini ada, ini kita anggaplah lagi di dalam kelas, kita sediakan InFocus, lalu kita tampilkanlah seperti ini, mulai kuis langsung. Di sini ada klasik, ada kecepatan guru. Artinya guru yang mengendalikan kecepatan sehingga setiap siswa berada pada kecepatan yang sama. Berarti kita yang mengatur. Kalau bisa kuisnya itu dimulai secara bersamaan. Kalau klasik, ya siapa duluan yang join, memulai masuk ke kuis itu dengan memasukkan kode, maka siswa itu bisa langsung memulainya. Begitu ya Bapak Ibu guru. Oke, kita klik, kita pilihlah dulu klasik. Nah, di sini ada tim. Present tense ini, kuis ini mau dimainkan seperti apa? Secara tim, klasik itu artinya per individual, maupun dipakai untuk ujian, bisa ujian Meet, ataupun ujian harian, ulangan harian, itu pemilihan Bapak Ibu guru saja. Jadi kalau tim ini biasanya berkelompok, ya dimainkan secara berkelompok. Jadi kita coba bermain secara klasik. Kalau secara klasik seperti apa? Kita klik ini. Baru kita lanjutkan. Nah, inilah yang akan kita bagikan kepada siswa, kodenya. Kodenya. Masuknya dari mana? Masuk yang enter kode tadi. Jadi kita share lah ini, kita screenshot jika punya WA group, boleh di screenshot, ataupun ditayangkan langsung ya di papan tulisnya, ini di share. Lalu akan kita tunggu mereka sampai ini kata mulainya berubah. Jika sudah berubah kata mulainya, kita berubah dia berwarna orange, maka bisa itu artinya siswanya sudah mulai join. Tapi kalau kita klik gini belum mulai, berarti belum ada yang join. Oke, saya praktekkan ya. Saya share, saya coba dulu kuisisnya.
8392. Oke, masuk. Nah, berubah kan Bapak Ibu? Nah, mari kita mulai. Sip. Nah. Ngapit maning gua jago, Bu. Biasa. Ya, silakan Bapak Ibu. Oke. Anggaplah sudah selesai ya Bapak Ibu guru. Nah, enaknya di sini ada langsung papan peringkatnya. Jadi kita bisa melihat ranking siswanya bagaimana. Jadi mereka pun terpicu untuk melakukan yang terbaik dalam pengerjaan kuisnya. Kalau sudah selesai, di sini ada kan tema, bisa kita atur, bisa saja summer. Nah, ininya berubah. Kita sendirilah yang mengatur suka-suka kita. Yang penting siswa itu enjoy lah dalam pembelajaran kita. Ini musik, lagunya, power besar atau bisa di screen layarannya. Nah, kalau sudah selesai, bisa kita akhiri. Oke, nanti akan ada tampilan siapa juara 1, juara 2-nya. Setelah selesai, bisa Bapak Ibu pilih main lagi. Jika siswanya ada yang belum join, mereka Bu minta tolonglah ulang lagi tambah, boleh. Kan namanya juga mereka semangat, kenapa kita tidak kasih kesempatan lagi atau tugaskan kembali. Tinjau pertanyaan ini jika melihat apakah pertanyaan kita terlalu sulit. Jadi bisa kita change ya. Oke, keluar. Nah, hasilnya di mana bisa kita lihat? Hasilnya di sini ya, Bapak Ibu guru. Nah, kita klik di sini. Ini yang tadi saya kerjakan di apa ya? Di sekolah. Lihat. Inilah siswa-siswa yang join dan mereka semuanya happy. Dan bagaimana untuk melihat hasilnya? Bisa kita download dalam bentuk Excel. Di sini ada yang ini jumlah siswanya yang masuk 15 orang. Excel kita download. Nah, keluarlah hasilnya. Jadi udah terjangkau semua, sudah tertata rapi, kita tinggal memindahkan nilainya ke buku nilai kita, ke data kita. Itulah kalau kuisnya secara langsung. Close dulu, saya buka lagi ya. Mana tadi? Oke, kita tutup mana kuisnya ini. Oke. Baik, setelah ini, nah Bu, saya nggak mau loh pakai kuis orang lain, saya mau buat sendiri. Nah, bagaimana caranya kalau kita membuat sendiri? Kita kliklah buat. Di sini ada kuis, ada pelajaran. Jadi kita di sini bagaimana cara membuat kuis ya? Kalau yang pelajaran ini membuat presentasi seperti materi ajar kita. Biasanya kan kita mungkin pakai PowerPoint maupun
Canva, tapi bisa juga untuk slide-nya itu kita pakai Quizzes. Jadi di sini bagaimana membuat kuis, kita pilih buat, baru pilih kuis. Nah, judulnya silakan diketik. Judulnya apa? Misalnya adjektif. Itu tuh bidang studi apa? Bahasa Inggris. Bu, saya mau bidang studi PPKN, ya udah tinggal kita klik saja yang lain. Misalnya tidak ada di sini PPKN, maka pilih other. Ya Bapak Ibu. Jadi nggak usah bingung. Kalau tidak ada di sini PPKN maupun pelajaran yang kurang terdata, bisa pilih other. Jadi kalau ini kan karena bahasa Inggris, saya pilih English. Berikutnya. Nah, Bapak Ibu mau buat kuisnya itu dalam tipe seperti apa? Bisa pilihan ganda atau survei untuk melihat data, isian singkat, terbuka, seri, atau slide. Jadi itu semua tergantung kebutuhan Bapak Ibu guru dan siswanya di dalam kelas. Jadi kita ambil satu contoh ya, melalui pilihan ganda. Di sini ada fitur gambar, audio, video. Jadi misalnya karena adjektif saya buatlah, saya mau ambil gambar happy. Nah, kita klikkan saja, kita cari. Baru setelah keluar ini, pilih memasukkan. Nah, muncullah gambarnya di sini. Sama juga untuk video maupun suara ya Bapak Ibu guru. Jadi suaranya bisa sudah suara yang kita rekam ataupun sumber audio yang lain. Jadi pertanyaannya seperti apa? Misalnya, the man is very... Oke, setelah kita ketik soalnya, di sini ada 4 opsi jawaban. Nggak usah lagi diketik A, B, C, D. Nggak ya Bapak Ibu, langsung di sini aja. Misalnya sad, happy, cry, ataupun misalnya excited. Oke. Yang mana jawabannya yang benar? Yang benar happy. Kita kliklah di sini happy. Nah, kalau untuk matematika seperti apa? Di sini ada tambahkan persamaan. Jadi ubah opsi ke gambar bisa. Ini jadi semuanya berfungsi ya Bapak Ibu tools-toolsnya. Setelah kita memilih jawabannya happy, ini ada misalnya lebih dari 1 bisa dihidupkan ininya. Toolsnya ini. Kalau cuma 1 jawaban, pilih ini aja. Waktu bisa di-set. Kebutuhannya mau berapa lama siswanya kerjakan untuk 1 soal. Tema itu adalah topik pembelajarannya. Jadi setelah ini semua selesai, klik simpan. Oke, maka akan tampilannya seperti ini. Sudah selesai, mau tambah soal baru. Soal baru, sudah kita buat pertanyaan baru. Pilihan berganda. Misalnya A. Enggak usah A. I have a titik-titik. Yang gampang-gampang aja lah dulu. Baru car. Berarti yang dicari bahasa Inggrisnya baru apa? Kita buatlah di sini new, old, second, maupun blue misalnya. Oke, jawabannya mana benar? New. Kita simpan. Oke. Jadi mau berapa banyak soal yang Bapak butuhkan? Silakan terus lanjut di sini. Klik buat pertanyaan baru, buat pertanyaan baru. Jika sudah selesai, selanjutnya seperti apa? Selanjutnya
bisa diklik di sini, simpan. Oke, kalau simpan, tambahkan gambar. Misalnya gambar ekspresi aja ya, happy aja lah lagi. Saya senang yang happy-happy. Nah, minion. Baru kita masukkan. Ini gambar ini untuk apa? Covernya kuis kita. Bidang studi apa? English. Lalu untuk kelas berapa? Misalnya kelas 7. Oke, enter. Public. Karena ini mau dipakai untuk siswa dan mau kita share juga untuk orang banyak, kita pilihlah public. Jika belum tidak mau hanya untuk koleksi saja, bisa kita pilih private ya. Oke, pilih public lalu simpan. Jadi deh tampilannya kembali seperti awal tadi. Nah, pilihlah sesuai mode-nya Bapak, mau ditampilkan langsung maupun tidak. Jadi kalau bagaimana Bu kalau untuk memberikan akun kuis soal kuis di sini untuk pekerjaan rumah? Bisa. Kita berikan pekerjaan rumah, klik. Nah, diaturlah waktunya. Di sini ada hari, tanggal, jam. Nah, itu di-set. Lalu tugaskan. Kode inilah, nah di sini ada muncul kode, inilah Bapak Ibu share via WA group. Ya. Atau di sini atau ada penugasan di Classroom bisa langsung dikoneksikan ke Classroom-nya. Seperti itu. Jika sudah selesai bisa akhiri penugasan. Kalau edit tugas artinya kita masih mau mensunting beberapa pertanyaannya. Oke. Udah ya. Beginilah kalau kita mau membuat kuis secara pribadi ataupun mau men-share kuis yang punya orang lain. Tetap tidak ada masalah kalau kita mau share kuisnya ke orang lain ya, punya orang lain ya. Hasilnya tetap akan tampil di sini ya, Bapak Ibu. Jadi silakan berkreasi dalam membuat kuis, pakai sesuai kebutuhan. Di sini juga bisa kita gunakan jika kita sedang sulit membuat soal, bisalah kuis di sini dipakai untuk referensi kita dalam membuat soal-soal atau sebagai bahan evaluasi kepada siswa kita. Demikian. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Anita. Halo. Halo. Bu Anita. Maaf, tadi baru nyalakan mikrofon agak lama nih Kak Haris Oh iya. ya. Oke, wah tadi luar biasa sekali ya pemaparan dari Bu Haris Dayani. Tadi mulai dari memanfaatkan kuis yang sudah ada di Quizizz. Jadi Bapak Ibu juga bisa langsung share kuis-kuis yang ada di webnya quizizz.com tersebut ya Bapak Ibu ya. Nah, jangan lupa untuk buat akun dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi supaya Bapak Ibu nanti bisa menjadi admin di dalamnya, Bapak Ibu silakan untuk meregistrasikan emailnya terlebih dahulu. Nah, kemudian tadi juga disampaikan juga bagaimana cara membuat kuis interaktif ya, membuat kuis pilihan ganda, kemudian dengan kuncinya apa, dan beberapa fitur-fitur menarik lainnya tentang Quizizz. Nah, silakan Bapak Ibu bisa langsung dipraktekkan, mungkin bisa langsung besok di-share ke siswa supaya yang PJJ ataupun yang PTM maupun yang hybrid bisa langsung mengaplikasikan apa yang sudah dibagikan oleh Ibu Yani, Ibu Haris Dayani pada malam hari ini. Oke Bapak Ibu, untuk pertanyaan silakan disimpan terlebih dahulu, juga boleh menyampaikan pertanyaan di kolom komentar, nanti akan kami sampaikan jika sudah ke sesi tanya jawab.
Kemudian untuk presensi sekali lagi akan kami share nanti ya Bapak Ibu ketika hampir akhir ketika sesi tanya jawab. Mohon maaf untuk mikrofonnya. Silakan Bapak Ibu mikrofon untuk dikondisikan. Kami tidak meminta untuk mematikan selamanya mikrofonnya, tapi silakan jika memang sudah sekiranya tidak ada yang disampaikan bisa di-off-kan terlebih dahulu. Kemudian jika memang membutuhkan untuk menyalakan mikrofon karena memang supaya bisa berinteraksi langsung dengan narasumber, boleh dinyalakan tapi nanti di-off-kan lagi. Oke, selanjutnya kita terima kasih ya Kak Haris ya atas pemaparannya tadi. Ya, semoga langsung dipraktikkan oleh Bapak Ibu hebat di sini ya. Pasti Bapak Ibu nggak ngantuk ya karena menarik sekali bisa langsung praktek begitu. Saya juga coba-coba praktek lagi ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kita beralih ke Kang Duta Ganteng nih, atau disingkat KDG. Kang Epsu, halo Kang Epsu, gimana? Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Selamat malam. Malam Kang Epsu. Oke Kang, ini nanti. Selamat malam. Ya, baik Bapak Ibu, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Epi Suhaipi atau biasa kami memanggilnya tuh Kang Epsu. Ya, mohon maaf Bapak Ibu mikrofonnya. Oke, terima kasih. Materi selanjutnya adalah tentang cara membuat akun Quizizz dengan kode referral. Nah, wah ini kira-kira kode referralnya untuk apa ya Bapak Ibu? Apakah akan mendapatkan akun premium atau akun pro? Nanti akan dijelaskan oleh Kang Epsu. Kemudian penjelasan akun Quizizz super dan basic. Oke, silakan Kang Epsu, bisa langsung saja diambil alih untuk menyampaikan materi tentang membuat akun. Silakan. Baik, terima kasih banyak. Ini panggilannya Ibu atau Mbak Anita nih? Monggo, silahkan. Terima kasih moderator sudah memberikan waktu pada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Semoga malam ini sehat selalu di tengah kabarnya COVID melanda di mana-mana ya. Saya sendiri di Provinsi Banten, terutama Kota Tangerang Selatan, semenjak tanggal 7 kemarin hari Senin itu diinstruksikan buat PJJ ya karena COVID sekarang makin meninggi. Semoga daerah Bapak Ibu semua tidak meningkat ya kasusnya, bahkan menurun, bahkan tidak ada, kita doakan saja. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Epi Suhaipi, berdinas di SMP Negeri 19 Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Bagi Bapak Ibu yang mungkin lama di Kota Tangerang Selatan mungkin tidak ada. Kalau Bapak Ibu yang belum kenal ya salam kenal ya Bapak Ibu. Saat bisa silaturahim. Amin. Baik, sebelumnya Bapak Ibu sekalian saya ingin nanya nih Bapak Ibu, ada yang sudah pernah pakai Quizizz di sekolahnya nih atau di tempat kerja atau di komunitasnya? Silakan Bapak Ibu mungkin bisa komentar di kolom chat. Barangkali berapa orang kira-kira nih yang sudah atau yang belum? Boleh yang sudah atau yang belum, atau yang barangkali sudah tapi hanya iseng-iseng saja gitu ya. Karena banyak sekali yang sudah tetapi belum banyak tahu fitur-fiturnya, dan yang belum apalagi gitu kan, karena belum nyoba tentunya banyak fitur yang dia nggak ketahui. Nah, kita belajar malam ini Bapak Ibu, jadi kita bukan mengajari tapi kita belajar bersama. Jadi Bapak Ibu yang sudah nih lumayan, alhamdulillah sudah gitu ya, sudah pernah, bisa saling kita berbagi pengalaman barangkali Bapak Ibu ketika mungkin punya kasus penggunaan Quizizz ada apa ya, kita bisa sharing ya, bisa sharing. Baik, dalam kesempatan kali ini langsung aja, tadi udah banyak disampaikan oleh Kak Haris Dayani tentang Quizizz itu apa, kemudian fitur-fiturnya, bahkan diberikan contoh ya. Nah, untuk sesi yang sekarang ini kita coba langsung praktek ya Bapak Ibu. Salah satu yang ingin kita bantu untuk Bapak Ibu adalah bagaimana agar Bapak Ibu nih akun Quizizz-nya itu tidak basic tapi ke super ya. Kalau istilah lainnya itu premium atau pro katanya itu kan, seringkali kan aplikasi itu kalau yang gratis ya basic istilahnya ya, atau free itu kan. Nah, kalau yang berbayar tuh istilahnya premium kah atau super itu kan, atau pro ya. Nah, untuk Quizizz ini istilahnya adalah akun super ya, atau akun berbayar. Tapi kita bisa mendapatkan akun itu tanpa
berbayar begitu. Nah, ada kuis juga di sini. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu yang barangkali pernah ikut training juga ya kuis, jadi kita bisa saling berbagi di sini. Oke, Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya menampilkan atau share screen untuk kita bisa nanti langsung praktek ya. Sebelum saya share screen, mohon Bapak Ibu barangkali bagi yang menggunakan HP bisa menggunakan laptop juga, karena menggunakan laptop kadang kalau untuk praktek lebih mudah ya. Tapi kalau sudah terlanjur pakai HP juga tidak masalah. Kita coba share screen terlebih dahulu. Baik, nanti untuk sesi ini Bapak Ibu mohon partisipasinya untuk nanti kita melaksanakan atau mengikuti kuis yang nanti saya buatkan ya. Baik, Bapak sekalian, yang sudah disampaikan oleh Kak Haris tadi sudah cukup banyak. Sekarang kita coba praktek ya. Ini saya sudah punya akun super dan ada juga akun yang basic ya. Akun super dan basic. Kita masuk dulu ke akunnya. Karena ini sudah terdaftar, dia tidak ada pilihan lagi guru atau murid ya, karena ini sudah saya pilih ketika daftar ini jadi guru. Nah, ini sudah tampil Bapak Ibu sekalian. Ini sebelah kiri atas nama akun ini Rafael Simamora. Ini sudah ada tulisannya akun super. Kalau misalnya masih basic ya, itu akunnya belum super, artinya ada beberapa kita alami begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa mendapatkan akun super gratis. Ini juga saya bikin gratis, bahkan sore tadi buatnya itu dengan cara yang mudah ya. Bagi Bapak Ibu yang udah pernah mencoba, barangkali sudah pengalaman, bisa sharing, atau yang belum bisa kita praktekkan sekarang ya. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, di pojok kiri atas ini kan ada tulisan nih, atau rekomendasi dan dapatkan super gratis ya. Ada tulisan rekomendasi, kita klik. Nah, ini sifatnya referral ya. Jadi kalau kita memberikan link orang lain, kita berikan link ini dan dia membuat akun melalui link ini, dia akan akunnya akan menjadi super. Tetapi syaratnya satu lagi adalah harus mencoba membuat kuis ya, yang kemudian diberikan ke siswa atau ke orang lain. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita coba praktek ya, Bapak Ibu. Kalau misalnya ada nih email akun yang belum pernah didaftarkan kuisis, bisa nanti daftar sekarang juga ya. Saya kopikan link ini ke chat, silahkan Bapak Ibu klik, kemudian ikuti alur pendaftarannya ya, sambil saya nanti juga infokan alurnya seperti apa. Jadi nanti setelah saya share link ini, nanti Bapak Ibu bisa mengikuti alurnya ya, seperti ini. Oke. Nah, ini alur yang saya buat. Sudah terlihat ya? Kita slide. Sudah. Ya, Bapak Ibu, ini ada 4 potongan gambar ya. Yang pertama itu ada gambar tampilan Google ya. Ini nanti Bapak Ibu ketika nanti saya berikan linknya, silakan diklik link itu, nanti akan tampil di gambar yang pertama ini ya, yang kiri kanan yang ada tulisan Google. Nanti tampil seperti itu. Setelah Bapak Ibu klik enter atau klik linknya, nanti akan muncul ke tampilan potongan gambar yang sebelah kanan ini ya, yang how are you using quizzes itu kan. Nanti tampilan seperti ini. Silakan Bapak Ibu pilih sekolah ya, at school. Nah, setelah dipilih sekolah itu nanti ada tampilan pilihan antara guru dan siswa. Tentunya Bapak Ibu silakan pilih guru. Dan setelah ini nanti diklik, itu udah langsung terdaftar dan akan tampil seperti yang paling kanan bawah ini ya. Tampilan kuis. Nah, akun Bapak Ibu itu sudah terdaftar dan akan menjadi akun untuk nanti bisa jadi super ketika nanti Bapak Ibu memberikan semacam kuis kepada muridnya atau temannya, dan akun yang
ya akun yang saya buat ini ya itu juga akan menjadi super. Misal begini Bapak Ibu, saya contohkan dulu ya sebelum kita praktek. Oke, kita kembali lagi ke baik, saya contohkan dulu sebelum praktek. Baik Bapak Ibu, ini kan link sudah tadi udah saya buat ya di akun yang ini. Ya, akun yang ini. Ini akun yang super baru dibuat tadi sore. Nah, ini kita buat ke akun yang lain nih yang belum pernah buat kuisis. Kita copy linknya. Ini saya udah beberapa akun. Ini akun Tiara namanya. Kita klik kuisis. Seperti yang saya tampilkan tadi pasti muncul di sini gambar-gambarnya ya. Oke, kita klik linknya, kita klik sign up. Nah, betul kan tadi ya, sorry maaf, kita kopas dulu linknya di atas ini ya. Oh, slide-nya kelihatan nggak ini? Sepertinya beda ya. Ini kita stop dulu. Ini kalau beda layar kayaknya harus stop screen. Begitu nggak? Pilih yang screen aja, Kang. Pilih yang? Atau share screen, pilih yang paling kiri atas itu, yang screen aja pilihnya. Jadi biar kalau pindah-pindah itu nggak iya. Nggak harus stop. Nah, ini ya. Coba kita pindah tab. Oke. Ya. Pindah tab ke sini. Muncul. Saya ini pakai HP, biar Jadi kita ulangi ya. Tadi ini kita copy linknya. Ini saya sudah punya tab yang baru nih. Tab yang baru. Nah, di sini kita di Google ini kita pas kemudian enter. Jadi ini saya membuat akun Quizzes dengan link referral ya. Nah, ini ada kelihatan ya baca dengan satu bulan dengan menggunakan sebagai guru selenggarakan sebuah game dan udah selesai. Kita praktek. Bapak Ibu apa mau sekalian praktek ya bareng-bareng ya? Kalau mau bareng-bareng boleh deh. Ya saya share linknya ya biar nanti bareng juga ini selesainya. Sambil pelan-pelan aja kita nggak apa-apa ya. Ini di malam ini sambil. Ya biar nggak ngantuk Kang. Diajak praktik langsung aja. Ya, itu sudah saya share linknya. Silakan Bapak Ibu klik. Usahakan itu muncul di tab yang Chrome-nya itu belum terdapat di Quizzes ya, Bapak Ibu. Silakan diklik, kemudian misal saya klik ya. Saya klik. Nah, akan muncul seperti ini. Kang, ini pakai email yang lama atau yang baru ya? Intinya email yang belum pernah didaftarkan Quizzes. Oh ya, oke Bapak Ibu yang mungkin yang sudah punya akun silakan bisa gunakan akun yang lain ya, Kang, begitu ya? Iya betul. Kalau misalnya yang sudah punya akun Quizzes tapi nggak ada akun yang lain, Bapak diperhatikan dulu juga Bapak. Oke, sudah Bapak Ibu ya. Tadi mana ini akun yang Tiara ya? Yang ini ya. Nah, saya ulangi ya. Ini kan kodenya nih. Kalau kita klik kan muncul seperti ini Bapak Ibu. Kita klik continue with Google. Nah, nanti kan muncul seperti ini ya. Jika akun yang sudah didaftarkan gimana? Ya, nanti saya sampaikan cara agar bisa menjadi super ya bagi akun yang sudah terdaftar. Ini usahakan akun yang belum terdaftar aja dulu. Kalau misalnya sudah terdaftar, boleh Bapak Ibu perhatikan dulu sebentar. Oke, ini sudah ada pilihan akun emailnya. Kita klik ini, email yang mau didaftarkan. Nah, seperti yang saya tadi tampilkan di PowerPoint ya, ada pilihan ini, sekolah, bisnis, atau personal use gitu ya. Kita pilih sekolah. Nah, udah tampilan seperti ini, kita pilih guru. Sudah mungkin Bapak Ibu ya, kita sambil berjalan aja, kita klik guru.
Nah, sudah selesai pendaftarannya. Bapak Ibu bisa perhatikan pojok kiri atas, ini ada nama nama yang punya akunnya, Tiara Ayu Ningtyas, dan ada tulisan basic account. Jadi akunnya masih basic. Dan di bawahnya tulisan upgrade to super. Jadi ini diminta buat upgrade bagi yang mau upgrade. Dan ini berbayar ya. Kita coba klik berapa sih kalau mau bayar nih. Nah, $2 tuh ya. Atau per tahun $24 ya. Ya, misalnya itu ya, kalau mau misalnya langsung bayar. Kalau ibu mau itu silakan aja ya, tapi kalau nggak juga tak masalah. Oke, ini kita setting dulu ke bahasa Indonesia ya, khawatir ada informasi ini nanti bacanya salah. Kalau Karsdiani sih berbahasa Inggris udah hafal banget ini. Oke, kita rubah dulu di pengaturan. Nah, baik, sudah selesai. Ya, Bapak Ibu, ini akunnya sudah jadi ya. Baik, Bapak Ibu, ini kalau akun ini menyelenggarakan kuis, dia akan nanti menjadi akun super. Kalau Bapak Ibu bisa nih, bantu saya untuk menyelenggarakan kuis, dia akan berubah nanti. Kita coba Bapak Ibu ya. Misalnya ini apa ya, permainan aja ya, sambil biar nggak ngantuk. Break. Nah, di kuis itu enak Bapak Ibu, kalau agak sibuk sedang kegiatan banyak sekolah, banyak kuis yang tersedia di sini, kita tinggal cari aja kata kuncinya apa. Oke, ini ice break ya. Kita buat 10 pertanyaan. Baik, ini sudah saya buat kuis, kemudian saya simpan. Ini ice break. Misalnya ini buat kita siapa ya, kelas berapa nih? Misalnya kelas 9 SMP deh. Baik Bapak Ibu, kita coba kuis bareng-bareng ya. Biar lebih cepat, kita matikan beberapa fitur. Oke. Baik Bapak Ibu, kita coba ya. Lanjutkan. Baik, kita coba untuk games ya. Silakan Bapak Ibu klik link yang saya share di chat ya. Kita bermain bersama. Silakan. Ya, ada satu yang masuk. Oke, yang lain ditunggu bagi belum masuk. Oke. Baik, sambil yang lain OTW masuk, kita mulai aja ya, biar nggak terlalu lama menunggu. Baik, Bapak Ibu, silakan kerjakan kuis yang kita sekarang. Mulai.
kita akhiri ya. 10, 8, 5, 4, 3, 2. Oke, selamat kepada Anita yang pertama, kedua Bu Ewang, dan ketiga Mbak Eni. Luar biasa, kita buat kita semua. Ini ke Anita moderator atau Anita yang lain ini kayaknya nih. Saya jadi curiga ini. Jadi salah satu, salah dua ya. Soalnya aneh-aneh kan gitu tadi. Ya, Soalnya aneh-aneh. Saya sampai mikir 2 kali, ini apa maksudnya? Waduh, speakingnya kok. Ya, Bapak Ibu, tolong perhatikan pojok kiri atas, lihat tulisannya akun super, sudah jadi ya. Tadi akun basic, sekarang udah jadi akun super. Dari Tiara Ayu Ningtyas. Nah, jadi itu apa namanya, simpel sekali ya untuk mengubah dari basic ke super gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi itu langsung praktek kita apa namanya, cara merubah dari akun basic ke akun super. Ini ya, sudah ada ya Bapak Ibu sekalian, samping kiri atas. Nah, jadi gampang sekali ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti kalau mau apa namanya, akunnya ingin jadi super, bagi yang belum tahu, tadi caranya klik nih rekomendasi, nanti berikan link referral ini kepada orang lain, atau mungkin akun Bapak Ibu sendiri yang punya lebih dari 1-2 email gitu, itu juga bisa dimanfaatkan, bisa dicoba Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya lebih bagus lagi ke teman-teman guru yang lain, biar ya semuanya ikut mencoba begitu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi simpel. Nah, apa sih jadinya perbedaan antara akun super dengan akun basic gitu kan? Nah, ini yang salah satu poin penting ya Bapak Ibu sekalian. Misalnya kita contoh cari kuis ya. Karena misalnya saya mengajar PPKN, misalnya saya cari materi tentang Pancasila. Kita fitur cari di sini bisa langsung nih Bapak Ibu, misalnya Pancasila, enter. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ada 235.000 sekian ya, luar biasa banyak sekali soal tentang Pancasila. Nah, Bapak Ibu sekalian, bisa perhatikan di sini ada soal atau kuis yang ada tulisan super di sini ya. Sudah terbuka. Selanjutnya akan kita download terlebih dahulu format template-nya untuk membuat kuisisnya. Caranya teman-teman, silakan kalian klik di sini import dari Excel. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, kemudian kalian pilih di sini unduh template. Bisa minta tolong dimatikan dulu, maaf ini mic-nya bagi yang tadi bunyi. Oke, kita lanjutkan. Ini ada tulisan super. Kalau ini tulisan super, ini nggak bisa dibuka kalau akun kita masih basic. Nah, jadi kalau akun kita sudah super, ini bisa dibuka Bapak Ibu sekalian. Kita klik. Nah, ini soal-soalnya muncul ya. Nah, jadi salah satu kelebihan akun super itu adalah dia bisa membuka soal atau kuis yang super gitu. Nah, ini diantaranya ya. Kalau basic yang tidak bisa dibuka tuh, dia harus cari kuis yang ya tidak ada tulisan supernya. Ini juga ada nih ya. Nah, begitu. Tapi sepertinya dibanding dengan super banyak juga ya yang apa namanya, yang bisa basic gitu. Nah, itu salah satunya. Kemudian yang lainnya adalah bedanya, Bapak Ibu sekalian, dalam hal membuat apa namanya materi, ya, membuat materi, kita buat misalnya nih, pelajaran baru, misalnya Pancasila, kita pilih social studies berikutnya. Ya, oke. Ini kalau kita buat pelajaran baru itu kita buat semacam slide presentasi ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sudah ada nih, judulnya otomatis auto sudah tertulis di sini dengan yang tadi kita sebelumnya tulis di judul apa materi kita, dan sudah langsung ada namanya nih ya, nama yang punya akunnya Tiara Ayu Ningtyas. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau apa namanya menambah beberapa
fitur untuk apa namanya membuat slide, menambahkan materi-materi itu bisa terbatas kalau akunnya ini apa namanya akunnya basic ya. Seperti media di sini Bapak Ibu sekalian, biasanya video ini sama audio ini tidak bisa ditambahkan kalau akunnya basic. Nah, nanti Bapak Ibu bisa coba kalau akunnya masih basic, ini bisa ditambahkan nggak? Biasanya tidak bisa nih kalau video sama audio. Termasuk juga kalau kita bikin kuis ya, kita bikin kuis. Kita bikin kuis ya. Oke. Pancasila 2. Kita pilih edit. Baik, sebentar. Nah, kita bikin kuis ya, misalnya kita bikin pilihan ganda. Nah, pilihan ganda ini kan fiturnya tampilnya seperti ini. Misalnya ada berapa sila dalam Pancasila. Maaf ini keyboardnya agak salah. Di sini kita klik 1, di sini kita klik 2, di sini misalnya 4, di sini 5. Oke, kita kemudian pilih jawaban yang benar, tentunya 5 ya. Nah, kita klik benar. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin menambahkan gambar, itu yang Bapak Ibu gunakan bisa melalui fitur upload ini kalau sudah download di laptop masing-masing. Bisa juga fitur pencarian dari Google di sini. Kita klik misalnya Pancasila. Nah, sudah muncul banyak gambar Pancasila ya di sini Bapak Ibu. Secara online kita klik misalnya yang gambar polos. Nah, ini kita masukkan. Nah, sudah ada ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau Bapak Ibu sudah selesai, kita klik simpan. Nah, kalau ingin manual cari lagi, bikin kuis baru lagi, pilihan ganda misalnya, dan kemudian ingin di sini menambahkan audio nih Bapak Ibu sekalian, dan video ini biasanya kalau yang basic itu tidak bisa ya, cuma bisa menambahkan gambar saja. Nah, kalau misalnya karena ini apa namanya udah support, ya kita bisa bikin apa namanya unggah MP3 di sini atau kita bikin sendiri. Misalnya kita coba suara kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga sehat selalu. Kita bukan, kita dengar ya. Kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga sehat selalu. Kita bukan. Kayak kita klik unggah. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk akun basic ini tidak bisa seperti itu Bapak Ibu sekalian. Termasuk yang video juga tidak bisa. Nah, itu perbedaannya di antaranya ya. Untuk misalnya apa perbedaan antara basic dengan makanya cukup menarik ya kalau untuk peserta. Mungkin itu aja dulu ya untuk materinya. Ini sudah jam 8:30 karena kita rencana sampai jam 9. Khawatir untuk sesi pertanyaan nanti malah berkurang gitu. Itu aja Bapak Ibu sekalian, sedikit banyak saya sudah membuat tutorial untuk apa itu namanya kuisis di akun YouTube saya. Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya mau untuk lebih lanjut melihat tentang masalah kuisis, nanti bisa cek di channel YouTube Epsu TV. Di sana sudah membuatkan beberapa tutorial tentang masalah kuisis maupun hal yang lainnya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada MC. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Kang Epsu atas materinya tadi. Pemaparannya sangat jelas. Dan ini sepertinya Bapak Ibu pada penasaran soal akun super itu Kang Epsu. Ini ada beberapa pertanyaan. Langsung aja ya.
Yang pertama dari Ibu Santi Purwanti bertanya, kalau akunnya masih basic, bagaimana biar berubah jadi super? Nah, itu yang ditanyakan pertama, Kang Epsu. Kemudian yang kedua dari Pak Guroh ya. Pak Guroh ya, benar ya, Bapak-Bapak ya. Akun super tadi tertulis berlaku 1 bulan. Apabila Ibu, sudah... Bu Anita. Oh, Ibu, mohon maaf Ibu. Saya pikir Bapak-Bapak ya. Baik, Ibu, saya lagi ya dari Ibu Guroh. Pertanyaannya adalah akun super tadi tertulis berlaku 1 bulan. Apabila sudah lebih dari 1 bulan, apakah diulang kembali langkahnya dan menjadi akun dasar lagi? Begitu Kang Epsu, silakan mungkin bisa dijelaskan lagi. Kak Haris ya, ini gimana? Duluan ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan sangat menarik sekali. Pertama, saya sampaikan untuk tadi pertanyaan akunnya masih basic, bagaimana agar bisa super ya? Ya, ini mungkin hanya butuh penegasan aja. Pertama, akun basic itu bisa jadi super. Cara pertama berbayar, ya. Buka akunnya, kemudian nanti ada tulisan upgrade ke super. Silahkan diklik itu, nanti akan muncul apa namanya besaran biaya yang harus dibayarkan. Nah, itu silakan, mau per tahun atau mau seberapa tahun, mungkin ada pilihannya di sana. Nah, kalau ingin gratis, Bapak Ibu sekalian, tadi yang kita praktekkan langsung ya, dengan cara Bapak Ibu memberikan link referral kepada orang lain yang akun itu belum pernah daftar kuisis. Ya, sekali lagi saya tunjukkan di sini, di pojok kiri atas ini ada tulisan rekomendasi, itu diklik ya untuk dapat link referralnya, dan link ini nanti silahkan di copy dan diberikan kepada rekan lain atau apapun itu untuk dia daftar kuisis. Setelah itu silakan nanti minta dia untuk buat kuis dan dimainkan sama orang lain atau sama kita sendiri ya, itu juga udah bisa lah. Jadi misalnya nih suami nih, dia seorang suami misalnya dia punya apa namanya akun basic, nah, dia bikin kode referral kemudian share ke istrinya kemudian daftar melalui akun referral ini menjadi guru gitu ya, kemudian dia bikin kuisnya itu ini lagi linknya diberikan lagi kepada suaminya, nah suaminya yang bermain tuh. Dan nanti si istrinya itu dan suaminya akunnya akan menjadi apa namanya super ya. Berarti yang bisa membuat link referral dengan kode referral itu yang sudah super ya, berarti akunnya ya Kang ya? Mau super mau apa namanya basic itu sama-sama. Oh, bisa juga yang basic ya. Oh, begitu. Ya. Oke. Jadi nanti yang basic ini ketika referralnya difungsikan dia akan menjadi super ya, akun basicnya. Kemudian yang referral ini juga nanti akan menjadi super juga ya, dengan cara tadi dia membuat kuis dan memberikan link kuis itu ke orang lain dan orang lain mengerjakan kuis itu gitu. Nah, jadi apa namanya gampang jadi caranya ya. Pertama bikin kode referral, kemudian share ke orang lain atau ke akun kita sendiri, kemudian yang di share ini dia membuat kuis dan dimainkan oleh orang lain. Nah, itu simple ya. Ya Bapak Ibu kalau misalnya masih bingung bisa nanti cek di apa namanya di YouTube ini ada nih apa ini tulisannya cara agar gratis agar akun basic jadi super, bisa ditonton nanti kalau misalnya penjelasan ini agak kurang paham misalnya ya. Tadi pertanyaan yang kedua tentang apa tuh? Saya lupa. 1 bulan tadi. Jadi kalau udah 1 bulan itu habis, apa diulang lagi? Mungkin maksudnya dengan email yang sama begitu. Baik, atau ini gimana? Saya akun apa namanya gratis. Awalnya dia basic, kemudian saya jadikan super 1 bulan, kemudian jadi 2 bulan tadi sore. 2 bulan ya? Wow. Nah ini sebelah kiri atas ya. Jadi ini akumulasi sebenarnya. Akumulasi. Jadi kalau misalnya kita banyak orang yang kita share link referral ini, dan orang itu membuat akun, kemudian orang itu membuat kuis dan apa namanya suruh orang lain mengerjakan kuisnya, kita bisa double nih. 1 akun itu 1 bulan. Jadi 1 akun referral yang berfungsi ya itu 1 bulan. Kalau 2 bisa 2 bulan dan seterusnya. Ini saya tadi coba nih akun A apa namanya 1 bulan mengerjakan kuis
dari yang referral yang dibuat. Akun B kemudian juga dia mengerjakan kuis lagi, jadi 2 bulan. Ya, jadi dapat. Jadi akumulasi Bapak Ibu sekalian. Akumulasi. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaannya bagaimana kalau akun saya sudah habis nih? Ya silakan bikin kode referral. Ini kan masih bisa nih. Oh ya, jadi kode referralnya bisa itu ya, bisa buat lagi dengan akun yang sama gitu ya, Kang ya? Iya betul. Ini kan tetap merujuk ini masih kalau kita klik kan dia langsung ke link tampilan untuk kode referral ini ya. Ini kalau saya kopikan nih, kemudian ada orang lain yang membuat akun melalui referral ini, kemudian setelah dia buat akun, dia buat kuis ya, dan kuis yang dia buat itu dicoba di orang lain, itu akan nambah di sini ya, di sini menjadi 3 bulan. Nah kalau itu dicoba-coba lagi, jadi ya kelipatannya begitu. Nah ini yang saya seru juga di Quizzes ini, promonya menarik gitu ya. Saya nggak tahu ini sampai kapan, makanya mumpung dari Quizzes kebijakannya belum belum menghentikan program ini ya dimanfaatkan gitu ya. Kalau udah menghentikan program ini ya kita cuma bisa gigit jari atau bayar. Biasanya begitu. Oke, bagaimana Ibu Santi dan Bu Guroh? Adakah yang ingin disampaikan lagi? Ya sudah ya. Oke, kita lanjutkan ke beberapa pertanyaan lainnya. Nih banyak sekali yang bertanya nih Kang Efsu ya. Dari Ibu Dewi Murtiningsih ya. Menanyakan tentang untuk suara, apakah bisa menyisipkan soal listening atau hanya suara rekaman langsung dari sistem yang bisa, begitu Kang? Ya. Untuk suara pertama akunnya harus super, yang kedua dia bisa menggunakan 2 cara. Satu cara tadi merekam ya. Merekam kayak tadi yang sudah saya contohkan ya. Saya perlihatkan lagi ya, mohon ya, sebentar. Saya tunjukkan dulu sebentar. Nah, tadi kita gunakan ini ya. Kita edit. Buat pertanyaan pilihan ganda. Ya ini ya, yang audio. Pertanyaannya kira-kira mengarah ke sini nggak, Kak Anita? Iya, betul. Tadi bertanya apakah bisa, mungkin maksudnya mengunggah listening, soal-soal listening itu yang bahasa Inggris dari luar, atau hanya bisa yang tadi Kang Epsu lakukan itu, merekam langsung dari sistem itu. Baik, ini terima kasih. Ini ada 2 cara ya, bagi Bapak Ibu kalau ingin menggunakan audio. Pertama, bisa langsung berbicara di komputer masing-masing. Kalau ini kita klik catatan, dia akan merekam suara kita, gitu kan. Nanti bisa digunakan fitur itu. Kemudian yang kedua, selain itu ada unggah. Di sini ada tulisan unggah MP3 ya. Kalau kita klik, ya dia akan mengarah ke folder-folder di laptop kita untuk mengunggah MP3 yang kita telah siapkan. Jadi siapkan dulu MP3-nya begitu. Jadi bisa 2 cara, dengan tadi merekam suara sendiri, kemudian mengunggah. Oke, jadi bisa mengunggah gitu ya Kang Epsu ya. Begitu Ibu Dewi ya. Jadi bisa, silahkan disiapkan. Oke, baik. Terima kasih sudah dijawab ya. Oke, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin langsung bertanya, silahkan ya. Mungkin 2 penanya saja langsung, karena ini waktunya sudah tinggal beberapa menit lagi ya Bapak Ibu ya. Mungkin 2, kalau ada yang ingin bertanya langsung, silakan bisa open mikrofonnya, bertanya langsung. Mungkin bisa raise hand dulu Bapak Ibu. Oke, Ibu Lili ya. Silakan Ibu Lili Pujiastuti. Satu lagi mungkin silakan bisa raise hand dulu. Silakan Bu Lili. Oke, terima kasih Ibu. Begini, saya dulu pernah buat akun Quizzes, namun salah tekan. Harusnya kan saya buatnya sebagai guru, namun sudah terlanjur sebagai siswa. Nah, itu bagaimana caranya merubah yang dari peserta siswa jadi guru? Itu terima kasih Ibu, Bapak. Baik, silakan langsung aja Kang Epsu
bisa dijelaskan. Mungkin Kak Haris mau ini membantu. Ya, silakan Kak Haris. Lanjut aja Kang, lanjut Kang. Oke, baik, siap. Baik, Ibu siapa tadi? Bu Lili ya. Terima kasih banyak pertanyaannya Ibu. Pertama, untuk merubah dari guru dari siswa ke guru ya karena salah klik, itu bisa menghubungi email supportnya Quizizz untuk minta perubahan itu. Dan bagi saya pribadi sih itu kayaknya agak ribet gitu dan nunggunya lama. Nggak tahu juga di ACC atau tidak gitu sama Quizizz ya. Mendingan Ibu paling simpel ya Bu ya. Kalau punya email yang lain, bikin akun yang lain, akun baru, menggunakan email itu dengan nanti pilihannya teacher ya atau guru. Jadi selesai, bisa punya akun Quizizz guru begitu. Itu yang paling simpel Bu menurut saya. Jadi itu jawabannya. Oke, jadi memang regulasinya tidak bisa cepat ya Kang ya kalau mau mengubah ya. Jadi amannya memang membuat akun baru dan memilih sebagai teacher begitu ya. Oke, begitu Ibu Lili, mungkin ada tanggapan? Oke, terima kasih Ibu. Baik, Saya buat dari sama-sama. akun lain saja. Oke, terima kasih kembali. Oke, selanjutnya Ibu Aidia. Iya. Kan? Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya, Ibu. Selamat malam, Ibu. Pak Raipi. Ya. Iya, jadi begini. Sebelumnya saya juga di sekolah pernah juga diberi pelatihan sama rekan di sekolah terkait ini dalam pembuatan materi ya. Tadi ada kombinasi materi sama soal. Terus yang tadi mengenai akun super itu, tadi saya coba memang tidak bisa ya akunnya sudah terdaftar gitu. Ya, betul. Tadi saya coba makanya kode referralnya tidak muncul. Iya, betul Bu. Jadi memang benar-benar harus akun yang belum pernah digunakan sama sekali. Ya, akun yang belum digunakan untuk Quizizz ya. Iya. Jikapun itu akun belajar juga tidak berpengaruh ya. Iya, betul Bu. Karena sudah terrekod sama Quizizz, akun itu sudah terdaftar, makanya nggak bisa pakai order referral gitu. Itu harus yang baru. Iya. Terus kalau yang di situ kan ada juga tampilan yang nge-link gitu. Misalnya kayak kita ngasih soal kuis tersebut, terus nanti skornya itu nge-link langsung ke Google Classroom. Saya pernah coba, tapi kelas yang di Google Classroom itu nggak muncul gitu. Bisa nggak dengan berbeda apakah harus benar-benar satu akun gitu atau satu email? Misalnya email Quizizz-nya sama dengan email dengan Google Classroom gitu. Kalau email yang berbeda itu berpengaruh. Karena saya coba tuh nggak muncul gitu. Ya. Jadi ada yang otomatis bisa skornya itu muncul langsung nge-link gitu. Anak nggak perlu lagi ngirim screenshot hasil Quizizz-nya, langsung nge-link gitu skornya mereka gitu di skor anak-anak ini di Google Classroom-nya. Ya. Baik, Ibu terima kasih banyak. Ini ada sekarang Quizizz itu sudah terintegrasi dengan Classroom ya. Makanya ada gambar Classroom nih yang dekat Quizizz bergandengan mereka. Kita pun bisa memberikan tugas melalui Classroom. Nah, dari Quizizz sendiri kebijakannya, kalau ingin melingkan tugas Quizizz ke Classroom, itu email Classroom-nya dengan Quizizz harus sama. Kalau tidak sama itu tidak nyambung begitu. Iya. Dari itu ya wajar tidak bisa gitu. Makanya Quizizz dengan Classroom harus email yang sama. Itu bisa. Nanti coba Ibu coba aja nanti bisa kok. Iya. Harus sama Bu ya jawabannya. Terima kasih. Oke. Baik. Terus satu lagi, sebentar Bu. Ini pengalaman setiap saya buat soal Quizizz itu pasti nanti anak-anak itu padahal sudah disetting di pengaturan untuk waktu ya, untuk waktunya itu berakhir sampai jam PM, misal PM atau IM gitu sudah disetting dengan dengan jelas gitu ya untuk kapan saya mengakhiri gitu. Tapi terkadang anak padahal waktu yang saya setting itu
masih ada gitu. Anggap misalnya hari ini saya beri waktu sampai hari Sabtu. Saya hari ini jadwalnya hari tanggal 9, nanti sampai hari Sabtu. Tapi anak itu sebelum hari Sabtu, Jumat mengakses linknya tersebut sudah kadaluarsa. Itu pernah terjadi. Makanya terkadang kok saya kuisis ini sering terkendalanya itu ya. Jadi sebentar-bentar yang belum anak yang belum mengerjakan atau mau susulan, Bu, nggak bisa Bu, diakses linknya sudah kadaluarsa. Kok bisa ya gitu? Padahal sudah saya setting itu sampai hari Sabtu gitu. Oke. Di situ sih yang sering kendalanya untuk di settingan awal gitu sebelum itu mungkin untuk PR Bu ya. Iya. Baik, kalau saya pribadi belum mengalami itu Bu, bisa beda begitu. Saya khawatir pengaturan waktunya itu pengaturan waktunya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Inggris kan ada IM/PM gitu ya. Nah, itu saya khawatir keterangan itu salah klik atau salah angka begitu, sehingga ya siswa mengklik itu kadaluarsa sudah lewat begitu. Ibu supaya pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia itu biasanya, Bu? Iya, sudah. Ya, jadi pastikan betul itu tugasnya dilaksanakan bahasa Indonesia sih ya. Itunya untuk settingan. Karena biasanya mereka akan kebuka si kuis itu kalau sesuai dengan waktu yang kita setting. Tapi kalau misalnya itu kejadian, saya sendiri belum mengalami Bu ya. Tapi kalau itu kejadian, ya nanti bisa saya coba tanyakan ke pihak kuis kenapa bisa begitu, mungkin bisa diperbaiki begitu. Kalau misalnya Bapak Ibu di forum ini ada yang pernah mengalami yang sama, mungkin bisa di chat juga nih, sampaikan kira-kira ada sama nggak gitu. Kalau nggak ada, mungkin bisa ada settingan yang kurang begitu Bu ya. Nanti saya coba konfirmasi juga ke pihak kuisis Bu ya. Karena setahu saya sih nggak pernah kejadian begitu. Terima kasih Bu Aida. Oke, baik, terima kasih penjelasannya Pak Ibu. Anita, tadi ini ada hal yang penting terkait masalah nilai. Ada juga yang nanya bagaimana untuk bisa melihat nilai gitu ya? Iya, ini untuk pelaksanaan PTS dari Ibu Ida Damayanti. Jadi bagaimana untuk mengetahui nilai siswa dilihat poin atau persen gitu, Kang? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau untuk nanti mengadakan ulangan harian, PTS atau PAS bisa menggunakan kuisis juga. Tentunya soalnya sudah banyak, bisa kita bikin sendiri maupun menambahkan dari soal yang sudah ada. Nah, ketika selesai mengerjakan kuis, kita bisa lihat di menu hasil ini ya. Anggap aja ini sudah menyelesaikan kuis. Kita klik tulisan hasil ini. Nah, ini hasil latihan atau penilaian harian atau PTS dan sejenisnya. Ini contoh saya sampaikan salah satu yang sudah dipraktekkan di sekolah. Ini keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Nah, tampilnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Di sini ada nama peserta, kumpulan namanya, ya. Kemudian ada pertanyaan, keseluruhan, dan seterusnya. Bapak Ibu, kalau udah tampil begini, itu kita enak nih. Kita mau buka ini format PDF atau Excel. Kalau kita ini pengen bentuk PDF, kita klik ini, PDF. Bahkan soal yang sudah kita buat dan soal yang sudah dikerjakan oleh siswa itu bisa di-print atau bisa di-share. Nah, kalau kita klik PDF, misalnya kita pilih laporan lengkap nih Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya mau nge-save file yang sudah ada nilainya lengkap dengan nama siswanya, tinggal di sini aja ya, pilih nih ada save as PDF. Kita klik, itu nanti ke save. Kalau mau di print ya tinggal aja pilih printer yang sudah terkonek dengan laptop atau PC kita ya. Kalau misalnya kita mau nge-save as PDF, kita klik ini, kemudian save. Nah, ini sudah mengarah ke sini dan kita klik. Nah, ini sudah tersimpan Bapak-Ibu sekalian. Ya. Nah, kalau misalnya sudah tersimpan, kita mungkin nggak perlu buka yang di sana, kita lihat yang di sini saja. Nah, ini lengkap Bapak-Ibu sekalian ya, ada judul materinya, kemudian akurasinya, jumlah peserta, dan seterusnya. Ini sampai ke akurasi mereka mengerjakan soal nih. Nah, jadi rata-rata siswa ini
berapa detik mengerjakannya, skornya ini, akurasinya 85%, dan soal yang betul 11 dari 13 soal misalnya. Ini urutannya tertinggi ya, dari tertinggi sampai terendah. Septian ini yang paling tinggi nilainya. Nah, kalau kita ini secara tampilan nilai siswa, secara lengkap. Nah, kalau ada yang ingin per siswa atau per soal juga ada di sini di bawahnya. Nih ya, kalau kita scroll ke bawah, ini ada tampilan soal, kemudian skornya, jawabannya banyak banget di sini. Bahkan per siswa pun ada nih, Bapak Ibu sekalian lihat nih ya. Ini rapot atau nilainya si Tegar Praditya nih. Dia 60%, 69% akurasinya. Nah, ini keterangannya ada ya, lengkap banget. Jadi dia 13% kelewat. Dari 13 pertanyaan dia betulnya 9, salahnya 4. Ya, dan seterusnya. Ini nama-nama siswa semua di bawahnya nih Bapak Ibu sekalian. Ada nama mereka, jumlah soal yang benar, jumlah soal yang salah, itu kan akurasi mereka berapa, itu lengkap banget Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau bentuk Excel-nya klik aja di sini Excel ya. Oke, otomatis ke download di sini, kita buka saja. Jadi ada bentuk PDF, ada bentuk Excel Bapak Ibu, mau milih yang mana? Senyamannya aja yang mau yang mana, atau kebutuhannya apa, mana gitu ya. Oke, nah ini ya, data nama siswa, akurasinya sampai yang betul berapa, yang salah berapa, dan seterusnya. Mirip sih dengan, sama aja sebenarnya dengan di PDF, cuma beda format aja, satunya bentuk PDF, satunya bentuk Excel. Tapi datanya sama, angka-angkanya sama, nama-namanya sama, begitu Bapak Ibu sekalian. Nah ini Bapak Ibu nanti bisa dicermati per poinnya, per per datanya gitu ya, silakan. Sampai berapa detik siswa mengerjakan soal pun itu bisa ketahuan di quiz. Nah itu sedikit penjelasan tentang analisis nilai. Saya kembalikan lagi kepada Oke, mungkin satu pertanyaan lagi ya Kang Epsu ya dari Ibu Fitri. Assalamualaikum Pak Epsu, mohon maaf apakah ada batasan berapa akun yang menggunakan kode referral yang kita share sehingga kita bisa update menjadi super. Jadi ada berapa batas, apakah ada batasannya berapa akun begitu kalau ada gitu. Wow, biar kalau misalnya 100 akun dari referral berarti 100 bulan ya. Oh, begitu ya. Masih unlimited ya berarti ya, Kang ya. Nah, kalau hasil berdiskusi kita dengan para rekan-rekan trainer quizzes, beliau mengatakan tak terbatas katanya begitu. Jadi sebanyak mungkin silakan. Nah, silakan Bapak Ibu ya. Selama kebijakan quizzes ya tidak berubah ya. Ya harapannya nggak berubah sih, tapi sebanyak itu juga kayaknya lumayan juga ya. Nah, silakan Bapak Ibu bisa share ya, di-share terus. Iya, share ke rekan-rekan guru. Kalau yang berhasil dengan akun baru, nanti kabari saya ya, betul nggak, nanti akan tulisan 100 bulan. Jadi, nah, silakan ditantang nih Bapak Ibu. Oke, Kak Hari sudah join kembali, welcome back. Oke. Waktu sudah menunjukkan pukul 21:03. Nah, ini apa ada Bapak Ibu yang ada yang dari Wita atau Witeng ya ini ya. Oh ya Bapak Ibu, sebelumnya kami ingatkan lagi untuk jangan lupa mengisi presensi ya Bapak Ibu ya. Yang sudah kami share tadi di kolom komentar, silakan itu bisa diisi dan mohon untuk datanya dicek ya. Tadi sudah kami share di kolom komentar, Bu. Sebentar, saya share kembali. Oh ya. Oke, ini saya share kembali Bapak Ibu ya. Mohon sebelum ya nanti bisa, pokoknya jangan sampai lupa untuk karena hubungannya ke sertifikat ya. Jadi sertifikat ini nanti kita ambil datanya dari presensi yang sudah Bapak Ibu isi begitu. Ya, betul. Ya, silakan Bapak Ibu. Bisa disambi mengisi presensi. Ya, Bapak Ibu bagi yang segera info, bagi Bapak Ibu yang membutuhkan penjelasan tentang masalah kuisis lebih lanjut, lebih lengkap atau mau praktek banyak, khusus misalnya di sekolah masing-masing, boleh nanti hubungi kita.
kita banyak duta rumah belajar di se-Indonesia, 34 provinsi. Jadi nanti bisa kolaborasi dengan duta rumah belajar di provinsi masing-masing tempat ibu berada begitu. Tentang masalah kuisis, tentang belajar ID, tentang apalagi kan itu rumah belajar ya. Kemudian banyak ya. Kemudian tentang masalah media pembelajaran interaktif juga. Editing video ya. Oke, Bu Anita, sebelum kita gimana? tutup, kan tadi juga ada masuk beberapa pertanyaan ya sebelum Kang Duta yang kasih presensi tentang bagaimana mengimport soal dari Word ke Quizzes, form Quizzes. Oh iya. Jadi kan itu prosesnya kan agak lama nanti dan waktu kita pun sudah terbatas. Jadi kalau bisa nanti kita buat sesi kedua lagi di hari berikutnya. Boleh. Sepertinya Bapak Ibu semangat ya. Mungkin khusus nanti untuk membuat kuis dari langsung atau bukan, maksudnya mereka kan sudah buat tuh biasanya kuisnya dari Word, Excel. Jadi cara mengimportnya ke form quizzes itu seperti apa? Jadi kan prosesnya agak panjang itu. Kalau dari Word lagi mau pindahkan ke worksheet itu kan agak lama. Ditambah lagi batas waktu kita pun udah terbatas ini. Jadi kalau memang Bapak Ibu berkenan, ya bisalah nanti kami buat hari berikutnya sesi untuk lainnya. Gitu. Gimana Bapak Ibu? Saya yang setuju boleh memberikan reaksinya ya. Silahkan. Oke, banyaknya setuju sepertinya Kak Haris ini. Mungkin nanti bisa di-schedulekan lagi, diagendakan ya untuk khusus pembahasan tentang cara mengimport soal dari Word ke Quizzes. Begitu ya Kak Haris ya? Iya, sama bagaimana membuat kuisis itu dalam bentuk presensi. Jadi nggak hanya untuk buat kuis melulu, tapi bagaimana kalau kita mau share materi via kuisis begitu. Yes. Oke, semakin menarik ya. Jadi nggak hanya untuk kuis saja ya, ataupun untuk game saja tadi ya. Oke, baik. Di sini juga ada yang bilang kan, sama halnya import soal dari Word ke Google Form itu selalu nggak berhasil. Oke, nanti waktunya akan lebih lama ya, karena ini kan masih kalau kami bilang tes ombak. Khusus berarti ini nanti ya, khusus pematerinya. Ini nanti akan lebih mendalam, bukan kita juga yang combine, cuman lebih lama mungkin jangka waktunya, tidak terburu-buru 1,5 jam. Jika bersedia nanti kami akan atur waktu lagi. Yang penting sharing is caring gitu loh. Yes. Ya barangkali nanti kita informasikan melalui WA atau email ya, karena kan Bapak Ibu semua kan udah ngisi data. Jadi kita informasikan untuk ya bolehlah anggapan, katakanlah tahapan berikutnya begitu. Itu aja sih tambahannya. Karena banyak yang masuk juga kan di atas itu. Gimana ini? Gimana? Aduh, nggak bisa dijawab juga langsung sekarang. Waktu, padahal janji kita cuma 1,5 jam. Jadi tunggu aja lah. Ya. Next time gitu, dalam waktu dekat. Tidak apa-apa. Itu malah untuk ide dan inovasi itu nanti Kak dan Kang Efso ya. Berarti Bapak Ibu guru membutuhkan bagaimana cara yang persoal dan sebagainya itu nanti ya. Jadi pastinya nanti peminatnya akan semakin bersemangat nih nanti Kak. Ya, oke. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Mohon maaf untuk pertanyaan yang awal-awal tadi mungkin belum sempat saya save ya tadi begitu. Oke, mungkin dari Kang Efsu sebelum ditutup ada closing statement mungkin dari Kang Efsu dan Kak Haris. Ya, sebelum pertama izin mengawali ya Kak Haris Diani. Pertama Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih banyak sudah berbagi dan berdiskusi untuk malam hari ini. Kita sebutnya berbagi dan berdiskusi karena kita bukan guru Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama belajar di sini. Jadi bagi yang sudah banyak kasus atau pengalaman lebih banyak yang bisa kita sharing juga begitu. Seperti yang tadi dia sampaikan. Kemudian yang kedua, materi yang kami sampaikan ini tidak ada apa-apanya kalau tidak dipraktekkan. Ya. Tidak ada apa-apanya kalau tidak dicoba Bapak Ibu sekalian. Jadi semua ilmu itu silakan semoga menjadi amal ya, dan itu tentunya ya untuk kebaikan kita bersama. Apalagi sekarang udah banyak ya daerah yang PJJ lagi, termasuk tempat saya ini Kota Tangerang Selatan,
Jadi membutuhkan beberapa media platform online untuk bisa melaksanakan kegiatan PJJ begitu. Dan yang ketiga rencana untuk atau request Bapak Ibu sekalian untuk ada mungkin penjelasan kuis level 2 atau level 3 barangkali ya, yang lebih spesifik lagi, boleh barangkali nanti kita diskusi dulu untuk waktu ataupun hal lainnya. Dan saya mohon maaf apabila selama penyampaian ada yang kurang berkenan atau kurang pas, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Kak Haris, silakan. Oke, closing statement-nya. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru semua yang udah standby sampai menit detik terakhir ini sebelum kita bubar. Untuk informasi selanjutnya bisalah dicek media sosial kami. Ketik aja nama-nama Rumah Belajar maupun Kemendikbud atau media sosial pribadi dari saya sendiri Haris Dayani maupun Dek Duta Nita Sukarini maupun Kang Epi. Di situ nanti akan banyak informasi-informasi yang bisa Bapak Ibu dapatkan tentang terkhususnya diklat-diklat gratis dengan sertifikat yang 32 jam pelajaran maupun yang diklat 1 hari maupun diklat berhari-hari. Kami siap berbagi informasi. Yang penting Bapak Ibu guru semakin semangat berinovasi untuk pembelajaran yang lebih keren. Ya. Siap. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri webinar hari ini, mungkin bisa berfoto bersama dulu ya. Bapak Ibu silahkan bisa, oke sudah pada on cam semua, ini sudah siap-siap dia sepertinya. Ya. Oke, silakan bisa on kamera. Di sini ada 3 layar ya Bapak Ibu, ada 60 peserta. Banyak sekali ya hari ini. Wah, makin nih. Oke, Bu Leni, Bu Sri Mulyani, Bu Lili, Pak Saudur apa Bu Saudur, Pak Nur Hasan. Ini ada di layar atau screen pertama. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Sudah mulai stabil ya. Bu Lili, Saudara Saudur, Pak Saudur atau Bu Saudur ini? Bu Saudur. Bu ya, sepertinya rekannya Bu Haris Dayani. Oke, baik. Saya ambil tangkapan layar yang pertama ya. Silakan bisa dikondisikan gayanya Bapak Ibu. Oke, 1, 2, 3. Baik, layar yang kedua. Silakan. Ini kita nggak tahu yang di mana ya Bapak Ibu ya. Saya screenshot lagi. Silakan action. 1, 2, 3. Dan layar ketiga, ini sepertinya off cam semua ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Demikian tadi webinar kita pada malam hari ini tentang kuisis untuk pembelajaran hybrid. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Silahkan nanti bisa langsung diterapkan, dimanfaatkan. Mungkin besok yang PJJ ataupun yang masih PTMT atau PTM ataupun hybrid ya, bisa Bapak Ibu langsung praktekkan ke siswa. Saya yakin siswa-siswi ini pasti akan senang sekali dengan tipe soal-soal seperti kuisis ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian jika Bapak Ibu menginginkan untuk pendalaman materi tentang kuisis tadi, nanti akan kami fasilitasi lagi ya, mungkin akan kita buka sesi selanjutnya tentang pemanfaatan kuisis yang lain, karena memang fitur kuisis ini, penggunaan kuisis ini sangat luas ya Bapak Ibu ya, tidak hanya untuk kuis saja, tapi bisa untuk presentasi, dan juga banyak sekali, intinya banyak cara yang bisa kita lakukan dengan kuisis ini. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kehadirannya, mohon maaf jika mungkin dalam mendampingi Bapak Ibu semua, saya ada kesalahan. Saya Anita Sukarini, selaku moderator pada webinar hari ini, mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di kegiatan-kegiatan selanjutnya, Bapak Ibu. Selamat beristirahat, selamat melanjutkan aktivitas yang lembur. Terima kasih semuanya para narasumber. Nanti sertifikatnya kita kirim melalui email ya Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu silakan juga Pak. Pastikan emailnya yang dituliskan benar ya Bapak Ibu ya, supaya nanti ketika di generate itu langsung ke email yang
Betul, seperti itu. Silakan bisa mengisi presensi terlebih dahulu. Saya share lagi yang untuk yang terakhir kalinya tadi mana ya? Oke. Mungkin Bapak Ibu silakan boleh leave meeting. Bagi yang belum presensi, silahkan untuk presensi terlebih dahulu. Mohon untuk nama dan emailnya jangan sampai keliru ya Bapak Ibu. Baik. Selamat malam Bapak dan Ibu. Selamat malam. Mohon izin. Ya, Injih, sama-sama. Ibu, Injih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Sama-sama. Terima kasih Bu Yani. Iya, Mohon izin. sama-sama, Pak. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Mohon izin. Oke, saya stop recordnya dulu.